Inilah detik-detik senjata api rakitan meledak saat dilakukan uji tembak oleh salah satu siswa di Siak. Akibat ledakan itu, siswa bernama Muhammad Akil langsung terpental ke belakang dan tak sadarkan diri. Korban terkena ledakan dari senapan rakitannya sendiri. Usai insiden itu, korban langsung dialihkan ke rumah sakit umum daerah di Siak. Namun tim dokter yang menanganinya menyatakan korban telah meninggal dunia. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pandra Zahwani Asyad, menyayangkan adanya peristiwa itu. Pandra mengungkapkan korban bersama kelompoknya melakukan eksperimen membuat senjata rakitan dari printer 3D. Namun uji coba itu gagal dan akhirnya merenggut nyawa korban. Kasus ini sedang ditangani Satreskrim Polres Siak. Polisi telah mengumpulkan bukti dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi terkait adanya dugaan kelalaian dari pihak sekolah. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Kasus dugaan perundungan di bangku sekolah kembali terjadi di tingkat SMA di Padang, Sumatera Barat. Bahkan kini korban harus mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa. Video pertemuan antara pihak keluarga korban, sejumlah terduga pelaku perundungan yang ditengahi guru hingga kepala sekolah viral di media sosial. Orang tua korban dipertemukan dengan 4 siswa terduga pelaku perundungan anaknya yang duduk di kelas 12 SMA. Orang tua mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah menyadari perilaku anak yang tidak wajar hingga takut bertemu orang lain. Bukti kuat juga ditemukan di dalam ponsel korban. Namun laporan orang tua ke sekolah tidak ditanggapi. Setelah saya membaca chat ini semua, Pak, dan saya rasakan apa yang dirasakan anak saya, apa yang dibilang anak saya, apa dengan ketakutannya, memang betul anak saya memang tidak ada yang membelanya, Pak. Tidak ada yang membela, satu pun tak ada yang membela. Malahan yang lain dia berikan kata-kata atau penjelasan. Jadi kalau di sini, Pak, menurut saya wajarlah anak saya seperti itu, Pak. Nggak ada yang membantunya, nggak ada yang mendengarkan kata-katanya, Pak. Sementara pihak sekolah membantah telah terjadi pembulian. Pihaknya menyebut yang terjadi adalah candaan sehari-hari. Bingungnya gini, jadi kita melihat semua guru ini melihat mereka tuh emang saling bercanda gitu, Pak. Cuma mungkin di Bimanya anaknya perasa, yang anak yang lain riang gitu. Jadi kalau mungkin bercandanya itu bagi anak yang biasa ini dianggap ya wes lah gitu kan. Tapi bagi Bima ini dia merasa kayak gitu, apapun yang dikatakan oleh temannya seperti itu. Tidak terima dengan alasan pihak sekolah, kini keluarga akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan bagi anaknya yang hingga hari ini masih dirawat di rumah sakit jiwa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Diiming-imingi es krim dan makanan, seorang bocah perempuan di Cirebon, Jawa Barat diculik dan disekap selama 2 hari. Dan tidak hanya itu, pelaku juga memperkosa korban. Ini ya, dengerin dulu ya. Ini kan? Iya aja saya tahu. Ini siapa? Iya. Ya, dengerin dulu ya. Polisi meringkus pelaku penculikan dan pemerkosaan terhadap bocah perempuan berusia 9 tahun di Cirebon, Jawa Barat. Saat hendak diringkus, AW sempat berupaya menyangkal dan berdebat sengit dengan polisi. Polisi bahkan menunjukkan rekaman CCTV saat pelaku membonceng korban. Hingga akhirnya pelaku pun mengaku dan digelandang ke kantor polisi. Pelaku mengiming-imingi korbannya dengan membelikan makanan dan es krim. Kemudian pelaku menculik dan menyekap korban di rumah pelaku selama 2 hari. Tak hanya itu, korban juga diperkosa. Akibat perbuatan bejat pelaku, korban terluka di bagian organ intimnya dan trauma berat. Saudara AW ini sebagai terduga pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada hari Senin 6 April 2026 sekitar jam 1 tadi WIP menawarkan korban makanan dan es krim agar mau mengikuti terduga pelaku bersama menuju ke kediaman pelaku dengan menggunakan sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua korban.
Akibat perbuatannya, pelaku ditahan dan terancam hukuman berat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, judi tidak hanya membuat keuangan hancur, tapi juga bisa membuat seseorang kehilangan akal sehat. Di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, seorang anak tega memutilasi ibunya sendiri gara-gara tidak diberi uang untuk bermain judi online. Ahmad Farozi, pemuda berusia 23 tahun asal Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini tak berdaya saat disergap personil polisi. Sebelum dimasukkan ke dalam penjara, ia terlebih dahulu mendapat hukuman jalan jongkok menuju ke kantor polisi. Ahmad sebelumnya tega membunuh ibu kandungnya hanya gara-gara tidak diberi uang untuk bermain judi online. Akibat kecanduan judol, pelaku kemudian mendatangi kediaman ibu kandungnya lalu mengambil harta serta uang. Tidak hanya sampai di situ, pelaku juga menghabisi dan memutilasi jasad korban. Sebelumnya juga pelaku ini sempat mengambil barang miliknya korban berupa perhiasan emas kurang lebih beratnya 13 gram, kalau diuangkan lebih dari 25 juta. Tujuannya untuk digunakan untuk melakukan judi online. Jasad korban ditemukan 1 minggu kemudian setelah polisi menerima laporan kehilangan dari tetangga. Hingga kini polisi masih meminta keterangan dari pelaku untuk proses selanjutnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Polisi mengamankan 2 pelaku pengancaman dan penganiayaan menggunakan mandau di salah satu penginapan di Samarinda. Pelaku ditangkap setelah aksinya terekam CCTV dan viral. Aksi seorang pria bersenjata tajam jenis mandau mengamuk dan menggegerkan penghuni penginapan di kawasan Jalan Nusantara 1, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda terekam CCTV dan viral di media sosial. Dari rekaman CCTV, pelaku mengancam dan menghunuskan senjatanya ke pintu kamar dan juga penghuni kamar. Salah satu korban menjelaskan dirinya sempat dipukul bagian kepala dan diancam parah. Beruntung tidak ada korban luka saat kejadian. Polisi yang mengetahui peristiwa tersebut langsung bergerak cepat dan menangkap 2 orang pelaku. 2 pelaku tersebut bernama Bubu yang mengancam menggunakan sajam dan UT yang melakukan pemukulan terhadap korban. Pelaku mengaku aksinya dilakukan lantaran cemburu korban sering menghubungi pacar salah satu pelaku. Kejadian pengancaman dan penganiayaan yang terjadi di Jalan Nusantara 1 yang dialami oleh seorang laki-laki di kos-kosan. Diduga pelakunya 2 orang, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut di Polsek Sungai Pinang. Alhamdulillah kami sudah berhasil mengamankan kedua orang pelaku di tempat yang berbeda dan di jam yang berbeda. Berikut barang buktinya dan saat ini kedua pelaku sudah diamankan di Polsek Sungai Pinang. Kedua pelaku kini dijerat pasal pengancaman menggunakan senjata tajam dan terancam hukuman 2 tahun penjara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Aksi 2 pria saling serang menggunakan senjata tajam jenis parang terekam kamera amatir milik warga dan salah satu pria bahkan terjatuh dan tak berdaya dan